Tapi sebelumnya mungkin kita Pak Budi QR code dulu silahkan. Ya, sudah ya. Pak Budi presentasikan aja untuk yang panggil satu-satu. Emilia ada. Hadir, Pak. Fajri. Hadir, Pak. Hadir. Fatia, Unika, Ismi. Hadir, Pak. Ismi hadir ya. Mirza, Hadir, Pak. oke Mirza. Ilham, Hadir, Pak. yes. Rian ada ya. Rian hadir, Pak. Sip. Neneng, Hadir, Pak. Neneng hadir. Aduh. Shauma ada ya. Hadir, Pak. Yes. Siva, oh, belum. Fatia, Funika, Siva yang belum hadir. Gak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Mohon maaf menunggu agak lama. Kita coba cari materi yang eh, berkaitan dengan stabilitas mendung ya. Kita coba lihat dulu yang bahasa Inggris ya. Lihat dulu ini. Gambarnya cukup jelas atau enggak? Oke, gambar kurang jelas. Walaupun ada, tapi gambarnya kurang jelas. Kita coba yang lain. Ini harusnya cukup jelas nih. Ya, jadi untuk gaya-gaya yang bekerja pada bendungan eh, beton, eh, di sini bisa kita lihat man- eh, gaya-gaya yang bekerja, forcesnya, ada dead load-nya, ada hydrostatic load-nya, ada uplift-nya ya, ada s- tanahnya, tekanan tanahnya, earth and sill pressure, ada gaya gempa, kemudian kebetulan kalau di luar negeri, di negara empat musim ada es, kemudian suhu dan agregatnya. Atau mungkin juga kombinasi dari beberapa gaya itu, kemudian
Untuk metode analisisnya berdasarkan gravitasi, berdasarkan model finite element, berdasarkan model dinamik, berdasarkan model keretakannya, dan komputer analisanya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk stabilitas kriterianya, em, safety faktornya dan stabilitas dari fondasinya. Untuk konstruksinya tentunya kita lihat di investigasi dari terutama untuk fondasinya ya, untuk tanahnya, kondisi tanah untuk fondasinya, kemudian untuk ke betonnya dan ini tadi fondasi propertiesnya ya. Kemudian kalau kita lihat gaya-gaya hidrodinamiknya, tentunya di appendix ini bisa kita lihat. Kemudian dari em, perhitungan sederhananya, kalau kita punya suatu ketinggian muka air, kemudian di sini ada apa ya H4 nih, di mana H4 itu lebih tinggi dari eh, apa ya ini? Ini ke biasanya di dalam bendungan itu selalu ada bagian di mana kita bisa bentuknya seperti lorong atau koridor atau gang gitu gunanya untuk meletakkan peralatan sensor-sensor dan kabel-kabel maksudnya utilitas ya. Ke utilitas di mana dari utilitas itu akan bisa terukur kondisi dari bendungan itu berdasarkan sensor-sensor yang terpasang di tempat-tempat yang sudah dipasang sebelum bendungan gravity dam ini, concrete dam ini dioperasikan. Ya. Nah, kalau dari permukaan air tanahnya ya, tentunya ini di sini bisa kita lihat perhitungan pengalinya dan juga terhadap base-nya sini. Jadi selalu akan ada pertama selalu akan ada eh, gaya hidrostatik ya, gaya hidrostatik yang HW ini gaya hidrostatik. Kemudian selalu akan ada gaya uplift-nya dari bawah ini ya, yang warnanya biru ini. Kemudian ada setelah setelah airnya turun, selalu ada tekanan air dari sisi sebelah kanan. Jadi ada tekanan air dari sisi sebelah kiri dan ada tekanan air dari sisi sebelah kanan. Ya. Kemudian kalau tadi cracknya seperti ini, kemudian ini kalau cracknya seperti ini ya, eh, melebihi garis dari drain line-nya, garis drain line-nya ini ya, garis drain line-nya. Mungkin perhitungannya berubah menjadi seperti ini ya. Jadi makin maju cracknya, dia eh, dia akan makin maju ke sini juga, terus merambat ke sini sehingga akhirnya akan sangat-sangat berbahaya untuk bisa menyebabkan keruntuhan dari struktur bangunan graffiti dam itu Bapak, sendiri. Aduh, kenapa? Bapak Syifa hadir, Pak. Mohon maaf Oh tadi iya, laptopnya nge-lag, Pak. ya, saya kirain tadi suaranya nggak kedengeran. Ya, oke oke, Ada, Pak. ya, oke. Nah, Makasih, Pak. dari Siva ya. Iya, Pak. Fatia Funika hadir? Belum ya? Oke, Pak Budi lanjutkan lagi ya. Kemudian dari seperti juga nanti kita lihat di Bendungan Urugan selalu akan ada growthing. Growthing itu sebenarnya gini, em, pada saat kita mengupas bagian fondasi dari tanah itu, kita berusaha mencapai tanah yang kedap air, impermeable layernya, dan tentunya memenuhi kriteria apa eh, daya dukungnya ya memberi kriteria kekerasannya atau rock base atau apa. Dan kalau
tidak bisa tercapai di situ, kita harus melakukan perkuatan. Perkuatan dalam arti menyambungkan, melakukan penggalian seperti memasang bukan sheet pile tapi shear wall ya, seperti memasang shear wall sampai shear wall itu mencapai bagian eh, batuan yang kedap, batuan kedap ya. Kita menyebutnya sebagai grouting, shear wall itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat bagian dari tubuh bendungannya ini ya, kemudian kita mencoba saya mencoba menggambarkan, mengilustrasikan groutingnya itu sampai di mana. Misalnya di sini, misalnya tanah kerasnya adalah di sini gitu ya. Kerasnya misalnya di sini. Eh, Bukan lapisan kedapnya di sini. Maka kalau kita membuat grouting di sini, kita melihat keseimbangannya dari titik beratnya, kita akan membuat groutingnya misalnya di sini gitu ya. Itu sampai menembus ini lebih sedikit ya, menembus menembus apa namanya, lapisan, alah kok jelek sih. Ya kira-kira gitu, menembus ini lebih sedikit groutingnya. Kalau misalnya groutingnya dirasa satu lapisan kurang, perlu ditambah satu lagi, bisa ditambah grouting satu lagi. Kalau aduh, nah gitu ya. Kalau misalnya dirasa belum mencapai lapisan kedap, em, ditambah beberapa lapisan grouting lagi di sisi sebelah hulu dan hilir dari grouting yang pertamanya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita suka ngeliat ini ngapain sih nih kok dari bendungan selalu ada gambar-gambar yang tipis-tipis ini yang kira-kira kayaknya seperti ada dindingnya gitu ya, dinding shear wall-nya gitu. Dan itu memang betul, memang ada dinding shear wall-nya yang di yang kita sebut sebagai grouting ya, grouting. Nah, setelah grouting, kita lihat di sisi kiri ataupun sisi kanannya, kita me- membuat apron ya. Aduh maaf. Kita membuat apron seperti yang ada di gambar ini. Kemudian eh, kemudian selanjutnya ada dua tipe dari apron. Apron tuh ini ya, apron. Apron ininya ya. Gunanya ini apa nih apron nih? Untuk memperpanjang, untuk mengurangi uplift ya. Jadi diperpanjang untuk mengurangi uplift. Kalau kita me- hanya merencanakan bagian tubuhnya saja, upliftnya mungkin akan sebesar ini ya. Upliftnya, upliftnya akan sebesar ini. Tapi karena kita menambahkan apron ini, upliftnya terbagi menjadi lebih panjang. Jadi bidang bidang eh, sentuh dari aliran airnya itu akan menjadi semakin panjang. Sebaliknya kalau tadinya kita nggak memanjangkan apronnya, ap- tidak menambahkan apron, upliftnya akan sampai sini sehingga tekanannya akan lebih besar dibandingkan dengan kalau upload upliftnya diperpanjang ya, upliftnya diperpanjang dengan suatu distance panjang dari apronnya itu gitu ya kira-kira.
Kalau misalnya kita masih belum percaya dengan ini, kita coba hitung saja nanti ya. Ya. Nah, kemudian untuk silt, reservoir siltnya, kemudian untuk gempanya, untuk apa namanya muka air banjir ya, loadingnya, kemudian ada fondasinya, kondisi fondasi tanahnya, dan ada kondisi creepingnya. Creeping itu uplift pressure di bawah struktur ya, uplift pressure di bawah struktur. Hampir. Jadi hampir sama seperti ini untuk upliftnya. Aduh, mana tadi? Untuk float loadnya, upliftnya mana tadi? Ini ya, upliftnya seperti ini, diperpanjang, perjalanannya diperpanjang ya. Jadi dari ini HW dikurangin TW titik tadi dikalikan dengan LT, panjang dari ini dikurangi LP sampai P, ini sampai T, dibagi LT ya. Total T itu total, poin elevasi itu P itu di sini. Untuk posisi potensialnya TW dikurangin tail water ya, dikurangin dengan high water, HP. HP. Oh, HP itu dari sini ya, pointer HP-nya itu dari sini. Potensi potensialnya, kemudian tekanannya itu seepage ditambah positionnya, seepage ditambah posisinya. Tapi tentunya kita lihat di sini jarak creepnya sampai ke titik P, sampai LP, dan dilanjutkan sampai ke total creep distance-nya ya. Kemudian untuk finite element tentunya nanti kita lihat juga bisa dimodelkan misalnya dengan seperti contohnya Fluxys atau yang lain-lain. Juga untuk earth pressure-nya, seal pressure-nya, dan juga gaya forces-nya ya, earth gaya forces. Nah, kalau kalau kita lihat ke websitenya GeoHazard USGS ini ya, persamaan umumnya seperti sebentar ya. Kita lihat dulu. Lama. Kemudian kalau apabila terjadi kombinasi dari pembebanan ya, kombinasi dari beban, kemudian ada yang dalam kondisi operasi normal, dan ada kok ke dalam kondisi banjir, buka air banjir ya. Buka air banjir, kemudian kalau kita lihat gambarnya, kemudian kalau kita lihat basic loadingnya seperti ini, kemudian kalau kita lihat gaya yang bekerja pada hilang Pak Budi, Mm-mm. Pak Budi maaf, Fundika sama Fatia udah hadir, Pak. Udah diri ya. Ya, Oke, Pak. oke. Makasih, Pak Budi. Ya, sama-sama. Satu tempat ini apa Zoom. Enggak, Pak, itu Fatia chat di kolom chat. Oh, nggak lihat. Oke, ya. Ya, makasih udah hadir semua. Makasih, Punika. Sama-sama, Pak. Aduh, tidak. Oh, bisa.
Oh, ya, ya. Ini nggak bisa lagi. Coba cari lagi ya. Berarti bisa kan? Mungkin kita balik ke yang tahun lebih jadul. Mudah-mudahan masih berguna. Dulu saya belajar pakai ini. Ya, ya mungkin kalau dulu eh, yang dihitung dari stabilitas itu umumnya eh, adalah tubuh dari bendungnya itu, kemudian di sini ada pintu airnya, kemudian di sini ada crash decknya, ya crash decknya, kemudian di bagian bawahnya ada conduitnya, seperti apa ya? Oh, kalau dalam kondisi darurat dia masih membolehkan untuk mengalirkan air. Kemudian di sini selalu ada stilling basinnya, kolam olahnya. Kemudian supaya airnya apa energinya teredam, di sini ada kaki-kakinya, toe-nya ya atau shoes. Bukan shoes, toe ya sering disebut ya toe. Kemudian di sini ada pintu pengecekan juga seperti yang tadi kita lihat sebelumnya. Eh, di sini juga ada pintu pengecekan untuk strukturnya sendiri. Selalu ada sensor-sensor yang terpasang ya, sensor yang terpasang. Nah, di di bagian bawah ini ada grouting monitoring dan drainase monitoring ya. Dan ini kalau non overflow sectionnya jadi bentuknya seperti ini. Tadi lock sih, ada jadi jelasnya tadi udah cukup jelas. Kita ulangin lagi. Jadi ada beban mati, ada head dari ketinggian dari hidrostatik ya. Di sisi eh, reservoir atau waduknya dan di sisi tailwaternya ya. Di hulu dan di hilirnya. Hulunya ada waduk, ada air yang tertahan yang cukup tinggi ya. Kondisi muka air normal, muka air banjir. Kemudian di tailwaternya ada air telah melimpas, ada tekanan lagi. Dan itu ada di bagian bawahnya ada uplift. Kemudian tentunya kita lihat di beberapa tempat karena kita bicara tentang konkrit atau beton, ya suhu akan sangat mempengaruhi ke apa namanya itu. Kalau susut dari itu sendiri ya. Kemudian ada tanahnya dan silt pressure-nya, kemudian kalau ada esnya, kemudian ada gaya gempa, ada gaya angin, tekanan angin, kemudian ada tekanan atmosferik, subatmosferik, kemudian kalau ada angin yang cukup besar dan phase-nya cukup panjang, ada gelombang yang menghantam bagian bendung sisi headwaternya, ya, ada wave pressure-nya juga, kemudian ada reaksi dari fondasinya ya. Nah, tentunya kalau kita
lihat asumsinya untuk dead load-nya sekitar 150 pound per cubic foot sampai sampai dihitung dengan unit unit weight-nya dihitung dari material betonnya itu sendiri ya. Kemudian untuk head water dan tail water kita sudah lihat tadi, dan hydrostatic pressure-nya dihitungnya adalah kedalaman air dikalikan dengan eh, gamma atau massa jenis dari airnya. Kemudian di sini diasumsikan 62,5 pound per kubik foot. Kemudian dilihat lagi, dievaluasi lagi ya. Kemudian untuk tail waternya sama seperti head water perhitungannya. Kemudian untuk apa namanya upliftnya kita lihat ini ada head waternya H-nya. Kemudian lebarnya, kemudian ada tail waternya di mana H apa ya? Nggak kelihatan sih. H1, H2 water depth at head bagian headnya, HZ water depth at toe di sini at toe-nya ya. Kita lihat. Hmm, ini ada beberapa contoh perhitungan, tentunya nanti kita coba exercise ya, kita coba exercise kalau kita masukkan angka-angka sehingga kita punya dapat sense, oh kalau seperti ini kira-kira kayak effectiveness-nya dari eh, saluran pembuangan drainnya itu eh, berapa gitu ya. Dari itu drainnya berapa. Uplift drift dengan drain, uplift distribusi crack, uplift distribusi dengan fondasi drain, tingkat permukaan upstream face, kemudian dengan apabila dia melebihi drain, impact-nya seperti apa ya. Ke- Kemudian untuk kalau ada pembebanannya, uplift pressure-nya diilustrasikan seperti ini. Kemudian untuk apabila terjadi analisis dipertimbang direncanakan untuk perhitungan stabilitasnya ya, komputasi stabilitasnya mungkin ini adalah ilustrasi dari beban-bebannya seperti itu ya. Em, ini harus saya baca lagi. Ini juga harus baca lagi. Ya, jadi kalau kita gravity bendungan konkret gravitasi, kita bisa melihat headwater seperti ini, kemudian tailwater seperti ini dari suatu monolit atau bentuk bendungan yang masanya satu gitu, nggak nggak campuran. Kemudian perhitungannya seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan CE di mana CE itu bisa kita lihat di sini, rumusnya seperti ini dan hasil perhitungan seperti itu.
ya. Tentunya em, kalau dari contoh stability analisisnya, analisa stabilitasnya, kita melihat bentuknya seperti ini, maksimum, minimum, maksimum, normal, minimum, dan seperti yang kita lihat di sini. Ya, ini coba dilihat lagi aja. Kemudian untuk, nah ini perhitungannya, ya. Tapi di sini kita lihat gambarnya dievaluasi berdasarkan tubuh bendungnya, kemudian tanah yang di dasar eh, tanah dasar waduk, kemudian tanah yang di tailwall dan sudah diperkuat dengan riprap, dan seharusnya di sini juga menjadi bagian dari apa tadi, kan, hasil disipasi, kolam disipasi atau kolam olaknya. Ya, ini bagian dari kolam olak. Kemudian eh, kemudian ini dari bendungnya, dan ini ada uplift 3, ada gaya normal yang bekerja di ini, ya. Kita bisa secara sederhana, kalau kita sedang di lapangan untuk menghitung ini, mungkin proses perhitungannya seperti ini. Itu cari dulu program ini, J-Slide sama JDAMS. Eh, Papernya ini udah lama ya, ini tahun berapa ini tadi? Eh, Tahun 95 ya, udah lama banget. Masih ada yang bisa dipergunakan seharusnya. Dan dari manfaat dan perhitungannya tentunya akan membuat kita jadi lebih bisa siap pada saat kita nanti bekerja, diminta hitung gitu, kita udah bisa menghitungnya, ya. Kemudian untuk free body-nya atau eh, gaya-gaya yang bekerja pada tubuh bendung, ya. Sekarang ini di sini kita ngeliat bentuknya udah berbeda dengan tadi ya. Kalau sekarang kita lihat bentuknya seperti bendung, ya, bentuknya seperti bendung. Nah, ya, jadi gambarnya. Kalau ingin membuat satu anchor atau jangkar atau pengikat, ya, kita perlu membuat ilustrasi seperti ini. Perlu ilustrasi, ilustrasi seperti ini. Dan kemudian kalau kita mencoba mengevaluasi lagi, membuat ini termasuk juga dengan langkah-langkah pengerjaannya, kita bisa melihat gambar-gambarnya adalah seperti ini. Untuk placementnya, ya, typical work layout untuk RCC, placement, spreading, operation. Ya, seperti itu. Sama juga ini alat beratnya. Ini mana sih? Oh iya. Dan kemudian ini struktur dari FCC, kemudian bedding mixnya, kemudian ini PVC water stopnya, dan ini adalah berapa ya? Foundation grade, conventional grade. Ya, oke, ini udah sampai situ. Kemudian untuk yang lainnya mungkin ya, oke, coba kita lihat apa nih. Wow, ini di kelas ya. Mungkin secara itu hampir sama sih.
ya hampir sama. Tapi kita perlu bisa menghitung ini, di mana untuk menghitungnya itu langkah-langkah seperti ini ya. Aduh, maaf ya. Em, itu tadi yang berkaitan dengan gravity. Kita mungkin nanti saya coba upload juga ke Bix dari saya pilih-pilih dulu yang bagus ya mana. Kalau bukan concrete gravity tapi earth field ini itu dia. Aduh, maaf ya. Em, ini untuk bendungan urugan ya, bisa earth and rockfill dams, bisa tanah urugan tanah berlapis-lapis ya, bisa juga tengahnya core-nya rock. Eh, tapi secara umum tentunya ada bagian-bagian penting yang tipikal yang memang harus ada ya. Kemudian kalau kita melihat pekerjaan awalnya adalah earthwork atau pekerjaan tanah, penggalian, pengerukan, kemudian pemasangan eh, pemasangan eh, bukan fondasi, grouting ya, pemasangan grouting setelah cover dam misalnya sudah terpasang. Sebelum cover dam terpasang, tentu kita harus membuat yang paling pertama dari perencanaan pelaksanaan konstruksi pelabuhan apa bendungan itu adalah membuat eh, diversion, jadi pengalihan air, saluran untuk mengalihkan air aliran dari sungai, sehingga bagian yang mau kita bangun tubuh bendungannya itu menjadi lebih kering ya. Di sini kita sini kita lihat ada bentuk-bentuknya ya, bentuk dari bendungan homogeneous, kemudian central core, kemudian incline core, jadi central core seperti ini, kemudian incline seperti ini, dan em, apa homogeneous dengan internal drain untuk di fondasinya, dan central core dan oh iya, central core yang dihubungkan dengan tanah keras ya, central core yang dihubungkan ke tanah keras. Kalau ini central core tapi belum tentu tanah keras. Ini udah tanah keras ya. Kebetulan seperti ini. Dan ini adalah central core untuk bentuknya seperti itu. Kemudian upstream impervious zone seperti ini. Ya. Nah, tentunya kalau tadi tidak di zoom tidak kelihatan ya. Jadi filter zone-nya seperti ini, dan eh, yang incline-nya seperti ini, yang tengah-tengahnya lurus, eh, bentuknya seperti ini, dan ada dua lapisan filternya. Ada dua lapisan batu, yang satu di core-nya. Setelah core itu ada filter zone-nya seperti ini ya. Aduh.
Tentunya pada saat pekerjaan itu kita harus punya suatu sistem untuk dewatering system ya. Dewatering artinya area yang ingin kita lakukan pekerjaan harus kering dan itu memerlukan pompa dan pompa itu dialirkan ke tempat yang agak jauh sehingga lebih dihilir biasanya ataupun nggak apa-apa di hulu tapi diusahakan supaya airnya tidak mengalir balik lagi ke tempat yang tadi sudah kita kerjakan. Kemudian apa namanya eh, mana tadi? Di sini tentunya selalu ada spillway ya, spillway, kemudian ada compacted random fill-nya, kemudian ya ada ini disebut sebagai trench ya. Kemudian yang ini eh ini clay, ini clay, silty ya mungkin ya ini ya. Ini tapi yang pasti ini clay. Kemudian cara jangan. Ya di sini kita bisa melihat cukup banyak contoh-contohnya dari apa namanya eh ya nggak bisa konsentrasi untuk bicara juga. Aduh ngantuk banget. Tadi ya, coba cari dulu. Tentunya kalau kita melihat apa namanya gambar-gambar yang kita sudah cukup familiar ya, di mana ini adalah tubuh bendungan utamanya, kemudian ada cover damnya, seharusnya ya, seharusnya ada cover damnya. Kemudian ini kemudian ada dan oh, ini spillway-nya akan mengalir ke sini. Kemudian kalau kita lihat di sini apa, kita lihat di sini ini adalah aduh, tekanan yang terukur dari beberapa titik yang berada di tubuh bendungannya. Ya, tubuh bendungannya misalnya seperti ini, P-nya 120. Ini P12, P5, P, PB, kemudian P8, SI2, kemudian P3. Ya, kita bisa melihatnya seperti itu dan di sini juga kita lihat kondisi concrete gravity dam-nya pada saat lagi musim dingin, musim panas dan em,
rekor tertingginya misalnya, rekor tertinggi seperti itu. Oh iya, ini bagian atasnya ya dari bendungan. Em, Tentunya ini fungsinya untuk mengurangi gelombang yang me- sampai ke puncak dari bendungan untuk kemudian seharusnya dia akan terjun gitu ya ke melalui spillway. Tapi di sini mungkin diharapkan akan kembali lagi ke reservoir, ke waduknya ya, sehingga dibuat perencanaan seperti ini. Ini kita lihat ya, nggak terlalu kelihatan tapi ini ada gulukan gitu ya, ketinggian. Oke, sebentar ya Bobi, cuci buka dulu ngantuk. Ya udah nggak ketahan banget. Ya, dari mana? Jadi kita udah lihat juga ya, mungkin kira-kira tidak. Oh iya, ini dari Pak Lukmanto ini juga suka bagus nih. Silakan dieksplor aja lagi untuk standar dari USBR ya, United States Bureau of Reklamasi. Kemudian edisinya tahun 60 sampai yang terakhir tahun 87. Tentunya di sini evaluasinya dimulai dari eh, analisa hidrologi untuk memperkirakan kondisi banjir ya. Dimulai dari di situ, kemudian kalau kita berbesar ya, kita berbesar di sini tentunya kita akan melihat untuk perencanaannya, persyaratannya, eh, tentunya untuk konservasi dari eh,
ekosistemnya sudah ada, kualitas airnya, kemudian analisa hidrologinya untuk banjirnya. Kita melihat ada istilah ini PMF, Probable Maximum Flood Hydrographnya ya, flood hydrograph. Kemudian ada spesifik frekuensi dari flow hidrograph. Kemudian ada dasar perhitungan dasar dari hidrologi dan meteorologi datanya. Terus kemudian ada hidrologi datanya di mana ada stream flow, ada peak discharge-nya, dan ada meteo datanya, ada jaringan drainase, ada maksudnya ini berkaitan dengan apa di kawasan ya, berkaitan dengan kawasan yang akan dikembangkan untuk bendungan kecil ini ya. Tadi ada perhitungan evaluasi drainase, jaringan drainase, ada geologi tanah dan geologinya, untuk vegetasinya, ada land use-nya, eh, basin-basin yang terdekatnya, kemudian klasifikasi untuk bendungannya, kemudian tipe yang lain, kemudian kita kita ilustrasi yang bagus banget gambarnya ini. Niat banget bikin. Untuk ikan, ini gambar ikan, ini gambar kayu-kayu, batu, ya seperti. Kemudian karena eh, mencoba sealamnya mungkin, kita melihat ada aliran airnya, kemudian ada batu-batunya. Tapi kalau mau dibuat dengan menggunakan bronjong ya, gabion, dibuatnya jadi seperti ini untuk gabionnya ya, sangat seperti ini. Tapi kalau dari Maaf, sisi air, Pak Budi, ah eh share screen-nya belum ya, Pak? tadi share belum ya? Maaf. Tadi mana mana nih? Oke. Oh, tadi karena saya ke kamar mandi itu kali ya, jadi lupa. Iya, maaf. Hmm, Iya, Pak. Siap. tadi ya ulangin lagi. Jadi untuk dari design of small dams dari Pak ini, kalau lihat di dosen UGM, hidrolika eh, apa sipil, di teknik sumber air, pengembangan sumber daya air yang di UGM. Kemudian kita melihat di sini buku yang beliau pergunakan untuk sampaikan materi eh, kelas itu, top bukan topiknya, apa namanya, table of content, daftar isinya seperti itu. Kemudian kita lihat gambar-gambarnya ya, gambar-gambar dari eh, kombinasi kombinasi dari eh, upaya upaya zaman dulu untuk meninggikan permukaan air itu dengan membuat apa namanya, membuat tumpukan seperti ini, ada batu-batu yang agak besar, kemudian ada lok-lok kayu, kemudian ada batu lagi, dan antara lok kayu itu dipaku ya, dipin, pin, paku dua lok kayu ini untuk supaya lebih tahan. Kemudian air akan mengalir ke ini dan akan terjun di di kolam olaknya, dibuatnya seperti ini ya. Kolam olaknya dibuat seperti ini. Atau langsung dipergunakan batu gede segede-gede gini, terus kemudian kita lihat eh, kalau susah mencari batunya tentunya bisa menggunakan gabion atau bronjong ya, kita sering mengenalnya. Nah,
Menyusunnya bagaimana? Disusunnya ternyata menjadi seperti ini. Ini dijadikan kolam molak ya. Jadikan kolam molak. Nah, kalau dari aduh ini saya nggak pernah ngelihat fisiknya apa namanya overhead cover structure tuh sebenarnya maksudnya ini ya overhead cover structure. Tapi tentunya eh, apa ya? Ini harus dibuat sesuai dengan ekosistem yang ada. Jadi misalnya sebenarnya ini nggak perlu ditimbun seperti ini kalau memang alamiahnya sudah ada gitu ya. Artinya di sini ada batu besarnya, kemudian ada batu besar lagi di sini. Kita hanya perlu menambahkan yang di tanah lapisan tanah yang di atasnya sini. Nah, kalau di sini contohnya artificial eh, overhead cover structure, tentunya kita bisa melihat ini ya, kita bisa melihat ini dan kita bisa melihat yang ini juga ya. Channel ini Teho Tehama Colusa ya. Bentuknya seperti ini. Ada jalur-jalurnya, ada pengaturan, ada pengarah dinding pengarahnya untuk mengalirkan airnya. Ya. Ini juga sama untuk ikan, tangga ikan. Jadi eh, karena ikan salmon itu suka migrasi pada saat dia mau bertelur, kembali lagi ke hulu sungai setelah berkelana di samudra, di laut, secara berbondong-bondong. eh, Kalau kita lihat di video-video National Geographic gitu, kita lihat ikan salmon loncat kemudian ditangkap sama beruang gitu ya. Kalau di sini dibuatkan tangga supaya ikan salmon itu bisa naik sampai ke level yang memang untuk dilanjutkan lagi di sungainya, kemudian akan secara rombongan akan bergerak sampai ke hulu sampai titik di mana bisa mereka spawning atau mengeluarkan telurnya dan terjadi pemijahan dan indukan-indukan yang yang melakukan perjalanan ini setelah rombongan itu akan kecapean dan akan mati ya. Kalau kita lihat di YouTube itu coba nanti lihat sendiri perjalanan di YouTube dari salmon untuk berspawning atau bertelur gitu ya. Nah, tentunya ini lagi-lagi untuk jalur ikan, cuman saya nggak tahu ini eh, hmm, ini kalau lihat dari tampak atasnya, cuman saya nggak tahu ini bentuknya drum screen-nya ini seperti apa gitu ya, secara fisiknya. Oh ini kan emang untuk pedal wheel-nya untuk berputar. Cuman si drum screen ini saya nggak tahu buat apa nih cara ini. Selanjutnya mungkin untuk oh ya ini mungkin untuk binatang yang lain ya ini antilopas. Jadi supaya hewan-hewan yang biasanya bergerak melintasi kawasan yang
irisan di kawasan tempat penduduk tinggal, mereka biasanya dikasih akses juga untuk untuk bisa melewati kawasan itu dengan aman. Ya. Untuk ini ada namanya, bisa kita lihat. Kemudian yang lainnya untuk bebek testing. Saya nggak tahu gunanya apa. Tapi secara ilustrasinya seperti ini, tapi secara oh ini karena tanahnya memang miring, ada jembatan dan ini kaki jembatannya. Tapi dari sisi salurannya tentunya dari elevasi tinggi ini sampai ke sebelah sana ya. Untuk intake-nya menyesuaikan kalau misalnya muka airnya hanya setinggi ini, intake-nya ini. Kalau muka airnya lebih tinggi, intake-nya ini. Lebih tinggi lagi, paling tinggi adalah yang ini. Air akan dialirkan masuk ke dalam ke dalam sebagai intake dia akan mengalirkan airnya ke tempat apapun yang memerlukan air di sisi sebelah hilirnya ya. Kemudian ini arkeologi, kemudian ini floating docknya. Untuk hidrologinya, analisa hidrologinya, di sini kita melihat ada PMP, probable maksimum presipitasi dari curah hujannya ya. Kemudian ada data-data pengukuran curah hujan, ya, pengukuran curah hujan. Kemudian ada evaluasi untuk menghitung limpasan banjir akibat curah hujan ya. Akibat curah hujan dihitung dengan menggunakan unit hidrograf, itu kan yang jadi hidrograf. Kemudian basic dari unit hidrografnya adalah seperti yang dijelaskan di sini. Nanti perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aja nih biar gampang bacanya. Kemudian ada beberapa tabel-tabel ya, bukan tabel, kurva yang dalam logaritmik ya, dalam logaritmik sehingga garisnya menjadi lurus ya. Oh ya, ini adalah unit hidrografnya ya. It- untuk total flood runoff hidrografnya seperti ini. Kemudian ini untuk rainfallnya, uh, hietografnya ya. Ini sebutnya sebagai hietografnya yang masih ada di awan. Ini adalah runoff hidrograf yang sudah jatuh ke permukaan tanah yang ada mengalir di atas, melipas di atas permukaan tanah ya. Jadi ini hietografnya, ini adalah hidrografnya. Nah, penggambaran hidrograf ini bisa kita lihat di hack HMS ya. Kita bisa melihat ini di hack HMS. Pemodel hack HMS tentunya berguna untuk kita sebagai pengetahuan kita, tapi saya ingin ini bisa dicoba, tapi kita karena di kelas irigasi eh, hidrograf menggunakan HKMS itu seringnya diberikan di kelas hidrologi ya, rekayasa hidrologi.
Tapi kalau udah pernah punya pengalaman mengambil kelas rekayasa hidrologi, kemudian melihat menggunakan HKMS, tentunya ini gambarnya mirip seperti yang ada di HKMS. Ya. Ini harus disebut dulu. Ya, namanya small dam, tapi sebenarnya nggak kecil-kecil amat gitu ya. Ketinggiannya pun masih lebih kecil dari 15 meter. Eh, ini pelimpasnya itu kurang dari 15 meter. Kedalaman airnya kurang dari 15 meter di waduknya. eh Bukan, ketinggian pelimpasnya ini tidak tidak sampai 15 meter. Kalau di sisi sebelah sananya tentunya menyesuaikan dengan elevasi dari dasarnya. Dasar. Nah, kita ada seperti ini pelimpasnya. Itu ada diversionnya, ada bagian untuk membuang apa namanya, membuang flushingnya. Kalau masih ada batu-batuan, krakal, karang, bukan apa, agregat ya, agregat kasar, pasir, mungkin lumpur juga melalui pintu ini, gitu ya. Kemudian ini eh, kombinasi antara earthfill dengan konkrit ya. Earthfill ini nggak ada spillway-nya, tapi di konkritnya dibuat melimpas sebuah nih konkrit gravity. Ya, dibuat earthfill-nya sangat menahan, tapi di konkrit gravity-nya membolehkan air terjun atau eh, spillway-nya dibuat seperti ini. Nah, em, kalau kita membuat perencanaan dari suatu em, bendungan, eh, ini ada alluvial fan atau tanah lunak yang mudah bergerak, yang juga merupakan source dari pasir dan gravel ya di alluvial fan ini. Kemudian ada low terrace, high terrace, kemudian apa nih, cuma saya nggak perlu tahu nih. Di tanah di bagian dari sungai yang tanahnya berupa alluvium, dan ada beberapa level dari gravel teras ya, dari gravel teras. Ya. Ini untuk kalau kita membuat trench atau celah, ekskavasi celah dengan menggunakan hydraulic trench jack ya. Ini bisa dilakukan seperti ini. Kemudian hmm, dari pengukur elektrik cone penetrometer gitu ya. Kemudian peralatan survei geoteknik seperti ini ya. Tentunya kita semua paham kalau
perencanaan bendungan Urugan itu memerlukan eh, data geoteknik yang sangat banyak untuk menghindari terjadinya itu kegagalan kesalahan perencanaan dalam dalam membangun menyusun memadatkan eh, bendungan Urugan ini ya. Seringnya bukan seringnya beberapa kali kejadian di mana dengan berlalunya waktu se- eh, terjadi settlement konsolidasi dari tanah dan juga perembesan air tanah, perembesan seepage-nya yang menyebabkan tanah itu menjadi terus-menerus saturated misalnya gitu ya, terus saturated. Kemudian ada hujan besar, menambah beban dan juga menambah volume air yang pada tanah yang sudah saturated akan menyebabkan bagian atas dari menyebabkan stabilitas dari slope stabilitasnya menjadi sangat menurun dan apabila menjadi kurang daripada satu, kita bisa membayangkan akan terjadi kegagalan dari struktur tanggul atau bendungan kecil ini gitu ya. Ya, mungkin nanti di oh, ini bisa. Versi berapa sih? Versi satu ayat. Itu kan yang kita tes sih satu ayat. Hmm. Terus ada lagi.
Nanti, hmm, ya ampun, mana sih? Kemana kok gak ada? Ini di mana sih? Tadi udah aku save. Oh, eh,